Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Putri Tribatarisaf. Saya dari kelas 20B, Program Studi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang transmisi otak. Penjelasan dari transmisi otak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengertian transmisi otak. Sebelum kita mengetahui apa itu pengertian transmisi otak, transmisi otak atau disebut dengan neurotransmitter secara bahasa terbagi atas neuro atau saraf dalam otak, sedangkan transmitter berarti transmisi atau yang memancarkan. Secara saintik, neurotransmitter merupakan senyawa kimia organik yang bertugas menyampaikan pesan antara satu sel saraf ke sel saraf target. Neurotransmitter diibaratkan senyawa yang bertugas mengirimkan pesan. Neurotransmitter memainkan peranan penting untuk mengatur kinerja sistem tubuh kita, seperti jantung, alat pernapasan, pencernaan, siklus tidur, nafsu makan, gerakan otot, bahkan suasana hati. Menurut Cherry, neurotransmitter adalah pembawa pesan kimia yang membawa, meningkatkan, dan menyeimbangkan sinyal antara neuron, atau juga dikenal sebagai sel saraf, dan menargetkan sel di seluruh tubuh. Selanjutnya, mekanisme kerja neurotransmitter. Secara sederhana, mekanisme kerja satu neuron atau sel saraf terdiri dari badan sel, ujung akson, dan dendrit. Antara ujung neuron satu dengan yang lain terdapat yang namanya celah sinaps. Adapun bahan dasar pembentuk neurotransmitter adalah asam amino. Dalam proses tersebut, setiap sel saraf akan saling terhubung dan memberikan informasi hingga sampai pada otak manusia, di mana hubungan tersebut kita sebut dengan sinapsis. Neurotransmitter terletak di dalam gelembung sinapsis ujung akson. Agar neuron mengirim pesan ke seluruh tubuh, mereka harus dapat berkomunikasi satu sama lain untuk mengirimkan sinyal. Namun, neuron tidak hanya terhubung satu sama lain. Pada akhir setiap neuron ada celah kecil yang disebut sinaps, dan untuk berkomunikasi dengan sel berikutnya, sinyal harus dapat melintasi ruang kecil ini. Ini terjadi melalui proses yang dikenal sebagai transmisi neuron. Fungsi neurotransmitter. Adapun beberapa mengenai fungsi neurotransmitter yang terbagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah neurotransmitter eksitasi, yang artinya adalah neurotransmitter eksitasi bekerja dengan mendorong neuron target untuk melakukan sebuah aksi. Menurut Boto, neurotransmitter jenis ini memiliki efek rangsang pada neuron, yang berarti mereka meningkatkan kemungkinan bahwa neuron akan menembakkan potensial aksi. Yang kedua, neurotransmitter inhibis, yang artinya adalah neurotransmitter ini dapat menghambat aktivitas neuron, sehingga berkebalikan dengan cara kerja neurotransmitter eksitasi. Neurotransmitter penghambat. Neurotransmitter jenis ini memiliki efek penghambatan pada neuron. Mereka mengurangi kemungkinan bahwa neuron akan menambahkan potensial aksi. Salah satu contoh neurotransmitter inhibis adalah serotonin. Beberapa neurotransmitter dapat bekerja sebagai eksitasi maupun inhibis. Contoh dari neurotransmitter ini yaitu dopamin dan asetilkolin. Dan yang terakhir, neurotransmitter modulatori merupakan neurotransmitter yang dapat mempengaruhi neuro dalam jumlah besar pada satu waktu. Selain itu, neurotransmitter modulator juga dapat berkomunikasi dengan neurotransmitter lainnya.
Neurotransmitter modulatori ini sering disebut sebagai neuromodulator, mampu mempengaruhi sejumlah besar neuron pada saat yang sama. Neuron modulator ini juga mempengaruhi efek kurir kimia lainnya. Ketika neurotransmitter sinaptik dilepaskan oleh terminal akson untuk memiliki dampak kerja cepat pada neuron reseptor lainnya. Neuromodulator ini berdifusi melintasi area yang lebih luas dan bertindak lebih lambat. Jenis-jenis neurotransmitter. Neurotransmitter yang bertugas untuk menyampaikan pesan antara satu sel saraf atau neuron ke sel saraf target. Sel-sel target ini dapat berada di otot, berbagai kelenjar, dan bagian lain dalam tubuh. Neurotransmitter terbagi atas monoamina, asam amino, dan peptide. Beberapa jenis neurotransmitter yang dikutip dari Compound Interest akan diuraikan berikut ini. Jenis neurotransmitter yang pertama yaitu adrenalin. Adrenalin disebut juga epinefrin yang merupakan neurotransmitter yang bersifat fight and flight, respons atau pemancar pertarungan dan rasa melayang. Secara umum, epinefrin adalah hormon stres yang dapat dilepaskan oleh sistem adrenal. Namun, fungsinya sebagai neurotransmitter di otak ketika seorang atau takut adrenalin akan dilepaskan. Adrenalin membantu otak membuat keputusan cepat dalam menghadapi bahaya. Namun, adrenalin yang dilepaskan secara berlebihan akibat stres yang terus-menerus malah berdampak kurang baik bagi tubuh kita. Kelebihan adrenalin dapat memicu gangguan imun, tekanan darah tinggi, diabetes, dan juga penyakit jantung. Adrenalin juga disebut sebagai hormon yang diproduksi dalam stres tinggi atau situasi yang menyenangkan. Ini merangsang peningkatan denyut jantung, kontraksi pembuluh darah, dan saluran udara melebar. Jenis yang kedua yaitu ada noradrenalin. Noradrenalin disebut juga sebagai concentration neurotransmitter atau pemancar konsentrasi atau perhatian. Noradrenalin juga dikenal sebagai norepinephrine, adalah neurotransmitter yang mempengaruhi konsentrasi perhatian dan merespon tindakan di otak. Bersamaan dengan adrenalin, ia juga terlibat dalam respon fight or flight. Norepinefrin juga disebut dengan noradrenalin, adalah menghasilkan banyak efek dalam tubuh. Yang paling menonjol adalah yang terkait dengan respon melawan atau lari terhadap bahaya yang dirasakan. Efeknya dalam tubuh adalah berkonsentrasi pembuluh darah untuk meningkatkan aliran darah. Pasien yang diagnosis dengan ADHD akan sering diberi resep obat yang dirancang untuk membantu meningkatkan kadar noradrenalin di otak. Fungsi dari zat ini hampir sama dengan adrenalin, namun yang memproduksinya adalah otak manusia. Ia juga dapat meredam nafsu makan seseorang. Noradrenalin juga berfungsi untuk memindahkan materi-materi yang telah disimpan di dalam hipokampus. Hipokampus, tempat penyimpanan informasi jangka pendek, ke lapisan otak yang disebut neokorteks atau penyimpanan informasi jangka panjang. Jenis yang ketiga ada dopamin. Dopamin disebut juga sebagai pleasure neurotransmitter atau pemancar kesenangan atau kebahagiaan. Merupakan neurotransmitter dan hormon pada otak yang berkaitan dengan rasa bahagia dan kesenangan diri. Sebagai neurotransmitter, dopamin bertugas dalam menyampaikan pesan antar sel saraf. Dopamin adalah zat kimia di dalam otak yang meningkatkan kadarnya saat seseorang mengalami sensasi yang menyenangkan titik aktivitas yang menyenangkan tersebut. Contohnya adalah mengkonsumsi makanan enak, melakukan aktivitas seksual, dan sebagainya. Fungsi dari dopamin sendiri sangat banyak. Ia berperan besar dalam mempengaruhi emosi, gerakan, sensasi kesenangan, konsentrasi, dan merasakan rasa sakit. Oleh sebab itu, ketika saat ini kadarnya berlebih atau menurun, maka
tindakan untuk menambah atau memodifikasi efek dopamin bisa dilakukan seperti dengan pemberian obat. Kondisi dopamin yang berlebihan juga dikaitkan dengan berbagai gangguan mental, seperti misalnya skizofrenia dan gangguan bipolar. Kondisi ini bisa diatasi dengan meresepkan obat penghambat dopamin. Obat ini bekerja dengan cara membuat dopamin membutuhkan waktu lebih lama untuk berpindah dari satu ke neuron yang lain. Jenis yang keempat ada serotonin. Serotonin disebut juga sebagai mood neurotransmitter atau pemancar suasana hati. Serotonin adalah hormon dan neurotransmitter yang memainkan peran penting dalam mengatur dan mengendalikan suasana hati, tidur, kecemasan, seksualitas, dan nafsu makan. Selective Serotonin Reuptake Inhibitor atau SSRI yang artinya adalah jenis obat antidepresan yang biasanya diresepkan untuk mengobati depresi, kecemasan, gangguan panik, dan serangan panik. SSRI bekerja untuk menyeimbangkan kadar serotonin dengan memblokir reuptake serotonin di otak yang dapat membantu meningkatkan suasana hati dan mengurangi perasaan cemas. Serotonin adalah senyawa kimiawi yang dapat berperan sebagai neurotransmitter sekaligus sebagai hormon. Sebagai neurotransmitter, serotonin membantu penyampaian sinyal antar sel saraf. Serotonin dibuat dari triptofan, asam amino esensial. Sementara itu, Andini mengatakan bahwa serotonin adalah zat kimia yang bertugas untuk membawa pesan antar sel saraf otak. Zat ini diciptakan oleh proses biokimia dengan menggabungkan berbagai bahan seperti asam amino, triptofan, komponen protein, dan reaktor kimia, yaitu hidroksilastriptofan. Peran penting hormon serotonin bagi tubuh manusia bermanfaat dalam mengelola suasana hati, termasuk mencegah depresi. Hormon serotonin sebenarnya berperan sebagai neurotransmitter, yaitu pengantar sinyal antar jaringan saraf. Jenis yang kelima ada GABA. GABA disebut juga sebagai calming neurotransmitter atau pemancar ketenangan. Gamma aminobutyric acid atau GABA asam amino alami ini bertindak sebagai pembawa bahan kimia, penghambatan utama tubuh. GABA berkontribusi pada penglihatan, kontrol motorik, dan berperan dalam pengaturan kecemasan. Benzodiazepin yang digunakan untuk membantu mengatasi kecemasan yang berfungsi dengan meningkatkan efisiensi neurotransmission GABA yang dapat meningkatkan perasaan rileks dan tenang. GABA adalah neurotransmitter dan hormon otak yang menghambat reaksi-reaksi dan tanggapan neurologis yang tidak menguntungkan. GABA terdapat dalam kadar yang tinggi pada berbagai belahan otak, yaitu sekitar 1000 kali lebih tinggi daripada kadar neurotransmitter monoamina lainnya pada tempat yang sama. Defisiensi GABA dapat menyebabkan pikiran terhalusinasi, delusional, histeria, emosional, hipotonia, ataksia, dan keterbelakangan mental. Penghambatan alami atau inhibitor dari GABA adalah ion klorida. Jika kadar ion klorida dalam darah tidak terkendali, maka akan mengurangi kadar GABA yang kemudian akan menghasilkan kecemasan yang berkepanjangan, ketakutan yang tidak rasional, dan terlepasnya beberapa hormon otak lain tanpa kendali. Jenis ke-6, asetilkolin. Asetilkolin disebut juga learning neurotransmitter atau pemancar pembelajaran yang sering juga disebut sebagai transmisi kognisi. Asetilkolin ini adalah salah satunya neurotransmitter di kelasnya, ditemukan di kedua sistem saraf pusat dan perifer.
itu adalah neurotransmitter utama yang terkait dengan neuron motorik. Ini memainkan peran dalam gerakan otot serta memori dan pembelajaran. Asetilkolin adalah sebuah neurotransmitter di tubuh yang berperan dalam penyampaian sinyal dari satu ke sel yang lain. Nama asetilkolin diambil dari struktur kimianya, yakni asam asetat atau acid dan kolin. Asetilkolin merupakan neurotransmitter yang paling umum dikenal karena fungsinya sangat penting untuk kita. Salah satu neurotransmitter terpenting dalam tubuh yang merupakan bahasa kimia yang digunakan untuk mengirimkan sinyal dari satu sel ke sel yang lainnya. Nama asetilkolin berasal dari strukturnya. Ini adalah senyawa kimia yang terbuat dari asam asetan dan kolin. Sinaps kolinergi adalah mereka yang penularannya dimediasi oleh asetilkolin. Jenis yang ketujuh, glutamat. Glutamat disebut juga sebagai memori neurotransmisi atau pemancar daya ingat. Glutamat adalah neurotransmitter yang paling umum di otak dan terlihat dalam fungsi kognitif seperti belajar dan memori. Ini juga mengatur perkembangan otak dan penciptaan kontak saraf. Glutamat sebenarnya adalah racun bagi neuron dalam jumlah yang lebih besar, dan jika terlalu banyak hadir dapat membunuh mereka. Kerusakan otak atau stroke dapat menyebabkan penciptaan kelebihan yang berbahaya yang membunuh sel-sel otak. Glutamat berperan dalam fungsi kognitif seperti memori dan pembelajaran. Jumlah glutamat yang berlebihan dapat menyebabkan eksitositas yang mengakibatkan kematian sel. Sebagian besar glutamat dapat dalam makanan dengan cepat dimetaboliskan dan digunakan sebagai sumber energi. Dan jenis yang terakhir yaitu ada endorfin. Endorfin disebut juga euforia neurotransmitter atau transmisi euforia. Endorfin neurotransmitter ini menghambat transmisi sinyal rasa sakit dan meningkatkan perasaan euforia. Endorfin berasal dari kata endogenous yang artinya di dalam tubuh, serta morfin yang artinya pereda nyeri opioid. Endorfin adalah serangkaian senyawa bagian aktif biologis yang ditunjukkan di atas. Terbentuk dari rantai panjang asam amino, bergantian mereka dilepaskan di otak selama latihan, kegembiraan, rasa sakit, dan aktivitas seksual, dan menghasilkan perasaan kesejahteraan atau bahkan euforia. Di dalam tubuh, kita sudah terdapat hormon endorfin yang biasa memberikan energi positif. Hanya saja, munculnya hormon tersebut kemungkinan perlu dipicu. Endorfin adalah zat kimia seperti morfin yang dapat dihasilkan secara alami oleh tubuh dan memiliki peran dalam membantu mengurangi rasa sakit saat memicu perasaan positif. Itulah tadi penjelasan dari transmisi otak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.